Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mungkin menjadi malam terpenting dalam hidupmu. Ada sebuah zikir yang dipercaya para arif billah mampu menggetarkan arsy, membuka pintu ketenangan yang selama ini kamu cari namun tak pernah kamu temukan. Bukan zikir yang rumit, bukan amalan yang berat, tetapi zikir yang hanya akan mengungkapkan rahasianya kepada hati yang benar-benar siap. Setiap malam ada para hamba yang namanya disebut di hadapan langit. Ada jiwa-jiwa tenang yang diberi cahaya di saat seluruh dunia tertidur. Dan pertanyaannya, apakah malam ini namamu ikut dipanggil? Jika hatimu sedang gelisah, jika hidup terasa berjalan tanpa arah, mungkin inilah panggilan itu. Dengarkan dengan hati yang paling sunyi, karena setelah ini perjalanan rohanimu tidak akan pernah sama lagi. Bab 1. Panggilan sunyi di balik malam. Di saat dunia mulai meredup dan suara manusia perlahan tenggelam, ada satu panggilan halus yang hanya mampu ditangkap oleh hati yang masih hidup. Panggilan itu bukan suara, bukan bisikan, tetapi getaran lembut yang muncul dari kedalaman jiwa yang merindukan Rabb-nya. Pada waktu inilah, ketika gelap mulai membentang, ruh manusia sebenarnya sedang paling peka. Ia menoleh ke arah asalnya, mengingat cahaya pertama yang pernah dirasakannya ketika masih berada di hadirat ilahi. Maka tak heran, para ulama mengatakan bahwa malam adalah jamuan rahasia bagi mereka yang ingin pulang. Para arif billah mengajarkan bahwa setiap manusia menyimpan satu pintu kecil dalam dirinya, pintu yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh kesadaran paling jernih. Ketika zikir dilantunkan, terutama zikir yang telah diwariskan para wali, pintu itu perlahan terbuka. Bukan karena kekuatan suara, tetapi karena ketundukan hati. Di balik pintu itu, terdapat ketenangan yang tidak dapat dibeli, kebijaksanaan yang tidak dapat dipelajari dari kata-kata, dan cahaya yang hanya bisa hadir jika Allah mengizinkan. Zikir inilah yang menjadi kunci awal perjalanan menuju pintu tersebut. Namun, untuk merasakan getaran zikir ini, seseorang harus menundukkan egonya. Karena lafaz yang mulia tidak pernah bersanding dengan hati yang keras. Ia hanya akan turun ke dada yang lapang, dada yang rela melepas semua urusan duniawal, meski hanya beberapa menit sebelum tidur. Ketika hatimu mulai lembut, engkau akan merasakan bahwa zikir ini bukan hanya bacaan. Ia adalah energi yang mengalir. Energi yang menyentuh luka-luka batin, menghibur kantong-kantong kesedihan, dan menyapu debu yang selama ini menutupi cahaya ruhmu. Para ahli makrifat sering berkata bahwa zikir yang benar bukan sekadar gerakan lisan, melainkan perjalanan pulang ke dalam diri. Karena sesungguhnya Allah telah menanamkan sinarnya pada fitrah setiap manusia. Dan ketika engkau menyebut namanya pada malam yang hening, sinar itu merespons dengan lembut, seperti seorang anak yang akhirnya menemukan panggilan ibunya. Inilah sebabnya, sebagian orang merasa hatinya menjadi hangat, sebagian lagi menangis tanpa sebab, dan sebagian lain merasakan ketenangan yang membuat mereka ingin terus diam dalam zikir. Maka malam ini, sebelum engkau melangkah ke bab berikutnya, biarkan hatimu diam sejenak. Dengarkan apa yang sedang dipanggil oleh malam. Rasakan tarikan halus yang membimbingmu untuk kembali kepadanya. Karena perjalanan menuju zikir yang menggetarkan arsy tidak dimulai dari lafaznya, tetapi dimulai dari hati yang rela menyandarkan seluruh beban hidupnya kepada Allah. Dan ketika keikhlasan itu hadir, bahkan sebelum engkau mengucapkan satu huruf, sebenarnya engkau telah diketuk oleh pintu rahmatnya. Bab 2. Rahasia zikir yang menggerakkan langit. Ada satu kenyataan halus yang sering luput dari perhatian manusia, bahwa setiap zikir yang tulus tidak hanya terdengar di bumi, tetapi juga di langit. Para malaikat yang ditugaskan menjaga lapisan-lapisan langit membawa setiap lafaz yang lahir dari hati bersih, lalu mengangkatnya ke hadapan Rabb yang Maha Tinggi. Namun tidak semua zikir memiliki daya yang sama. Ada zikir tertentu yang seolah memancarkan cahaya lebih terang, menggetarkan kesadaran makhluk langit, dan membuka jalur-jalur rahmat yang sebelumnya tertutup. Zikir inilah yang diwariskan para wali, zikir yang mampu mengetuk pintu-pintu kemuliaan di sisi Allah. Dalam ajaran para arif billah disebutkan bahwa getaran ruhani
yang lahir dari zikir tertentu dapat melampaui batas-batas dunia. Bukan karena suara keras, bukan pula karena jumlah bacaan, tetapi karena kejujuran hati yang mengucapkannya. Ketika seorang hamba mengucap kalimat itu dengan penuh kerendahan diri, malaikat yang mengelilinginya ikut merendah, ikut bersujud, ikut menyaksikan betapa besar ketergantungan hamba tersebut kepada Rabb-Nya. Pada saat itulah, zikir itu tidak lagi menjadi milik manusia. Ia berubah menjadi cahaya yang naik, memancar, dan disaksikan alam atas. Para wali Allah sering menyembunyikan zikir ini bukan karena ingin menyimpan keutamaan bagi diri mereka, tetapi karena takut zikir ini digunakan hanya untuk kepentingan dunia. Sebab zikir ini terlalu agung untuk dijadikan alat mencari pujian, wibawa, atau keistimewaan. Zikir ini hanya bekerja pada hati yang jujur, hati yang siap melepaskan gengsi, ambisi dan kerak-kerak ego yang menempel sepanjang hari. Ketika hati telah lembut, zikir ini masuk dengan mudah, seperti cahaya pagi yang menembus kabut tipis. Ada pengalaman spiritual yang sering diceritakan para pencari ma'rifat. Saat zikir ini diulang-ulang pada malam hari, pada detik tertentu, hati terasa seperti diselimuti napas hangat dari arah yang tidak terlihat. Seolah-olah ada tangan lembut yang mengusap kegelisahan, lalu menggantinya dengan keyakinan yang suci. Detik itu engkau mungkin tidak mendengar apapun, tetapi engkau merasakannya. Sebuah getaran halus lembut, namun begitu nyata, seakan membuka ruang di dalam jiwa yang sebelumnya tertutup rapat. Di sanalah rahasia zikir ini bekerja. Ia tidak membuatmu takjub secara lahir, tetapi membuatmu kembali mengenal dirimu. Maka bila engkau ingin merasakan bagaimana zikir tertentu mampu menggetarkan arsy, mulailah dengan mengikhlaskan hati sebelum menggerakkan lisan. Karena Allah tidak melihat panjangnya bacaanmu, tetapi melihat kedalaman pasrahmu. Ketika hati sudah jernih dan niat sudah bulat, barulah zikir ini memancarkan kekuatan sejatinya. Kekuatan yang tidak mengubah dunia di luar dirimu, tetapi mengubah dunia di dalam dirimu. Dan perubahan batin itulah yang dapat dirasakan oleh langit, disaksikan para malaikat, dan diterima oleh arsy yang agung. Bab 3. Zikir yang mengangkat derajat ruh. Pada suatu titik dalam kehidupan seorang hamba, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih luas daripada dunia yang terlihat, sesuatu yang memanggilnya dari balik layar takdir. Saat itulah Allah menanamkan rasa ingin kembali, bukan kembali ke tempat, tetapi kembali ke keadaan. Keadaan ketika hati masih suci, ketika ruh masih bening, ketika manusia masih mengenal Rabb-Nya tanpa tirai dan tanpa beban. Zikir yang engkau pelajari ini adalah salah satu cara paling lembut yang diberikan Allah untuk mengangkat ruh kembali ke derajat asalnya. Derajat yang pernah engkau rasakan sebelum dilahirkan ke dunia. Ketika zikir ini dilantunkan, ia tidak hanya bekerja pada lisan, tetapi juga pada lapisan-lapisan halus dalam diri. Ada getaran yang merambat pelan, menyelimuti dada, menembus pikiran, lalu turun ke kedalaman hati. Pada momen tertentu, engkau akan merasakan seolah-olah jiwamu sedang dibersihkan sedikit demi sedikit dari kelelahan yang selama ini engkau simpan. Bukan hanya lelah fisik, tetapi lelah batin, perasaan hampa, rasa bingung, kekecewaan, dan luka-luka masa lalu yang selama ini engkau pendam. Zikir ini masuk ke dalamnya dengan cara yang tidak menyakitkan, tetapi menenangkan, seperti ombak kecil yang mencuci pasir di tepi pantai. Para ahli makrifat sering menggambarkan zikir ini sebagai angin lembut yang mengangkat ruh menuju cahaya. Mereka mengatakan, semakin sering seorang hamba mengucapkannya dengan penuh kesadaran, semakin tinggi ruhnya diangkat dari kerendahan duniawi. Ruh manusia seperti burung selalu merindukan langit. Namun selama ia diikat oleh keinginan, ketakutan dan harta dunia, ia tidak mampu terbang. Zikir inilah yang melemahkan tali-tali itu, satu demi satu, hingga suatu malam engkau merasakan bahwa jiwamu lebih ringan, lebih bebas dan lebih dekat dengan ketenangan yang selama ini engkau cari. Dan ketika zikir ini mulai bekerja pada kedalaman ruh, biasanya terjadi perubahan yang sulit dijelaskan dengan logika. Ada orang yang tiba-tiba mudah memaafkan, padahal sebelumnya keras hati. Ada yang tiba-tiba mudah menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah, padahal dulu hatinya kering.
Ada pula yang merasa bahwa hidupnya mulai dipenuhi petunjuk-petunjuk kecil, tanda-tanda halus, dan kelapangan tak terduga. Semua itu bukan keajaiban, tetapi efek alami dari ruh yang mulai terangkat. Karena ketika ruh naik, seluruh aspek kehidupan ikut teratur oleh cahaya Allah. Maka bila engkau ingin memahami betapa agungnya zikir yang mampu mengangkat derajat ruh, mulailah dengan melafazkannya tanpa tergesa-gesa. Biarkan setiap hurufnya menyentuh hatimu, biarkan setiap getarannya masuk ke ruang dalam yang selama ini engkau abaikan. Insya Allah pada suatu malam, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit diceritakan. Ketenangan yang begitu lembut, seakan-akan Allah sedang memeluk ruhmu. Itu bukan imajinasi, itu adalah tanda bahwa zikirmu mulai diterima. Dan dari situlah perjalanan makrifatmu akan benar-benar dimulai. Bab 4. Ketika cahaya zikir memasuki ruang batin. Dalam perjalanan seorang hamba menuju makrifat, ada satu fase halus yang sering tidak disadari. Fase ketika cahaya zikir mulai memasuki ruang batin yang paling dalam. Pada fase ini, seseorang biasanya tidak merasakan sesuatu yang spektakuler. Tidak ada getaran fisik, tidak ada penglihatan aneh, tidak ada tanda-tanda lahir. Yang hadir justru adalah kelembutan, sebuah ketenangan yang merembes perlahan seperti cahaya fajar yang menyentuh permukaan bumi tanpa suara. Inilah cara Allah bekerja, sunyi, lembut, namun pasti. Dan dalam kelembutan itulah zikir mulai mengubah struktur batin seorang hamba dari dalam. Ruang batin manusia seperti ruang yang luas namun gelap. Selama hidup di dunia, ruang itu dipenuhi debu kelelahan, kabut keresahan, dan bayang-bayang pengalaman masa lalu. Semakin lama ia dibiarkan, semakin gelap ruang itu, hingga tidak ada cahaya yang mampu memasukinya. Tetapi zikir, terutama zikir yang menggetarkan arsy, adalah seperti cahaya kecil yang menembus celah-celah gelap itu. Ketika engkau melafazkannya dengan hati jernih, cahaya itu masuk setitik demi setitik, lalu memperluas dirinya. Setiap malam engkau mengulangnya, ruang batin itu perlahan berubah. Dari gelap menjadi redup, dari redup menjadi terang, hingga engkau mulai mengenal dirimu lagi. Seringkali manusia tidak sadar bahwa perubahan batin itu sedang terjadi. Ia hanya merasa hidupnya mulai lebih ringan. Masalah yang dulu membuatnya gelisah, kini terasa lebih mudah dihadapi. Kata-kata yang dulu menyakitinya, kini tidak lagi menembus hatinya sedalam sebelumnya. Bahkan luka-luka lama yang selama ini bertahan dalam diam, perlahan terasa memudar. Semua ini bukan karena dunia berubah, tetapi karena ruang batinmu mulai dipenuhi cahaya. Ketika cahaya naik, segala hal yang gelap kehilangan kekuatannya. Dan itulah keberkahan zikir yang masuk ke dalam lapisan jiwa. Para salik yang telah berjalan jauh dalam jalan keruhanian sering mengatakan bahwa ruang batin yang terang akan memantulkan rahmat. Maksudnya, ketika hati sudah menjadi jernih, ia akan memantulkan semua kebaikan yang datang dari Allah. Doa-doa lebih mudah dijawab, jalan hidup lebih terbuka, dan ketenangan menjadi teman yang setia. Tidak ada lagi kegelisahan berlebihan, karena hati yang terang melihat dunia sebagaimana adanya. Tempat singgah, bukan tempat tinggal. Ketika engkau sampai pada tahap ini, barulah engkau benar-benar merasakan manfaat zikir yang sesungguhnya. Maka jika pada suatu malam engkau merasakan hatimu lebih ringan, tanpa sebab yang jelas, ketahuilah bahwa zikir telah mulai bekerja dalam dirimu. Cahaya itu telah masuk, dan ia tidak akan keluar, kecuali engkau sendiri yang menutup pintu hati. Teruskan zikirmu, terutama zikir agung ini. Karena setiap malam yang engkau lalui dengan menyebut nama Allah adalah satu langkah menuju hati yang sempurna. Hati yang dapat memantulkan cahaya Rabb-Nya. Hati yang memahami rahasia kehidupan. Hati yang mampu berdiri tenang bahkan ketika dunia berguncang. Engkau sedang dibimbing perlahan menuju diri yang lebih tinggi dari dirimu sekarang. Bab 5. Malam sebagai pintu rahmat dan kedekatan. Ada rahasia besar yang ditanamkan Allah pada waktu malam, sebuah rahasia yang tidak diberikan kepada waktu-waktu lain. Ketika seluruh dunia tertidur, ketika suara manusia mereda, ketika cahaya dunia padam, saat itulah tirai-tirai batin paling mudah terangkat. Dada menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, dan ruh kembali peka terhadap sentuhan ilahi.
Para ulama menyebut malam sebagai waktu di mana Allah memanggil hamba-hamba yang ingin pulang. Pada saat seperti ini, zikir yang engkau lantunkan menjadi lebih dalam, lebih hidup, dan lebih cepat sampai kepada Allah. Malam bukan hanya waktu, ia adalah pintu, sebuah undangan halus dari Tuhanmu. Seseorang yang terbiasa berzikir di malam hari akan mengalami perubahan yang tidak ia sadari di awal. Hatimu akan mulai tenang, bahkan sebelum engkau mengucapkan satu lafaz. Seolah-olah ada angin lembut yang menenangkan kegelisahanmu, mematikan suara-suara yang memenuhi pikiranmu sepanjang hari. Pada momen itu, engkau akan menyadari bahwa malam bukanlah sekadar gelap. Ia adalah ruang suci yang disiapkan Allah untuk mendengarkan rintihanmu, keluhanmu, permohonanmu, dan cinta yang engkau arahkan kepadanya. Dan ketika zikir mengalir dalam suasana sesuci itu, ia menjadi doa yang paling jujur. Di antara keajaiban malam adalah kepekaan hati. Sesuatu yang kecil terasa hidup, sesuatu yang sederhana terasa bermakna, dan sesuatu yang biasa terasa seolah datang dari langit. Saat engkau menyebut nama Allah dalam keheningan, engkau merasakan bahwa seolah seluruh alam turut mendengar. Langit seperti menunduk, bumi seperti diam, dan malaikat seperti menebar sayapnya untuk mengiringi ingatanmu kepada Rabb. Zikir yang engkau baca menjadi seperti cahaya yang naik perlahan, membawa seluruh bebannya menuju tempat yang lebih tinggi. Dan dalam perjalanan itu, engkau ikut terangkat. Para pencari makrifat mengatakan bahwa siapa yang ingin dikenal oleh Allah, hendaklah ia melazimi malam, sebab malam mengajarkan keikhlasan. Tidak ada penonton, tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, hanya engkau dan Allah. Dan di bawah kesunyian itu engkau dapat membuka segala hal yang tidak pernah berani engkau akui pada siang hari. Ketika engkau mengakui kelemahanmu, engkau sebenarnya membuka ruang agar Allah menguatkanmu. Ketika engkau mengakui ketidakmampuanmu, engkau memberi izin agar Allah mencukupkanmu. Zikir malam adalah bentuk kejujuran yang paling murni. Maka ketika engkau melafazkan zikir ini di malam-malam sunyi, ketahuilah bahwa engkau sedang menapaki jalan para kekasih Allah. Jalan yang tidak ramai tetapi penuh cahaya. Jalan yang tidak dihiasi gemerlap dunia tetapi dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dibeli. Jika engkau merasakan hatimu bergetar, itu tanda bahwa Allah sedang memandangmu dengan rahmatnya. Jika engkau merasakan dadamu lapang, itu tanda bahwa zikirmu telah diterima. Teruskan perjalananmu, karena malam adalah sahabat bagi mereka yang ingin dekat dengan Tuhannya. Dan engkau kini telah memasuki rahasia itu. Bab 6. Getaran halus yang menghidupkan hati. Ada satu fase dalam perjalanan zikir yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Fase ketika hati mulai hidup kembali. Hati yang selama ini terasa berat, hampa, atau berlapis-lapis debu dunia, tiba-tiba merasakan sentuhan halus yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Sentuhan itu bukan suara, bukan gambaran, tetapi sebuah getaran lembut yang muncul dari dalam, seolah Allah sedang membangunkan bagian dirimu yang sudah lama tertidur. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai taharuk al-qalb, geraknya hati. Ketika zikir mulai menggerakkan hatimu, berarti Allah telah membuka pintu rahmat untukmu. Getaran halus itu sering datang tanpa disadari. Engkau mungkin sedang duduk diam, melafazkan namanya dengan suara perlahan, dan tiba-tiba ada aliran hangat yang menurun ke dadamu. Atau engkau merasakan napasmu menjadi lebih dalam, lebih ringan, seolah ada beban yang diangkat dari pundakmu. Kadang engkau merasakan sejenis ketenangan yang tidak engkau undang, tetapi ia datang dengan lembut dan menetap begitu saja. Terimalah itu sebagai tamu dari langit. Sebab hati yang mulai hidup akan menjadi tempat turunnya cahaya, tempat berlabuhnya ketenangan, dan tempat kembalinya makrifat. Para ulama tasawuf sering mengingatkan bahwa hati manusia memiliki dua keadaan, mati dan hidup. Hati yang mati dipenuhi kelalaian, keegoisan, dan kesibukan dunia yang berlebihan. Ia tidak merasakan apa-apa ketika nama Allah disebut. Sedangkan hati yang hidup, meski hanya sedikit, akan merasakan getaran ketika zikir dilantunkan. Getaran itu adalah tanda bahwa Allah mengizinkanmu mendekat, dan semakin engkau menjaga zikirmu, semakin kuat getaran itu terasa, bukan sebagai sensasi, tetapi sebagai bukti kedekatan spiritual yang semakin matang.
Pada tahap ini, zikir tidak lagi hanya menjadi bacaan, ia menjadi kebutuhan. Engkau mulai merindukan ketenangan yang dirasakan semalam, merindukan kedekatan yang muncul ketika engkau menyebut namanya, merindukan kelembutan yang menenangkan kegelisahanmu. Zikir menjadi pelabuhan, tempat engkau pulang setiap kali dunia mengguncangkan hatimu. Dan yang lebih indah lagi, zikir yang engkau lakukan mulai mengubah sikapmu. Engkau menjadi lebih sabar tanpa dipaksa, lebih tenang tanpa diajarkan, lebih lembut tanpa diperintahkan. Itulah tanda hati yang hidup. Maka bila engkau merasakan getaran halus itu mulai hadir, jangan takut dan jangan ragu. Teruskan zikirmu dengan perlahan, lembut dan tulus. Jangan mengejar sensasinya, jangan mencari-cari keajaiban. Fokuslah hanya pada Allah. Karena jika getaran itu hadir, berarti Allah sedang mendekatkanmu kepadanya. Dan kedekatan itu, meski tidak terlihat, adalah karunia yang jauh lebih besar daripada dunia dan seluruh isinya. Engkau sedang dipanggil, sedang dipeluk, sedang dipimpin menuju cahaya. Teruskan perjalananmu, karena hati yang telah hidup tidak akan pernah kembali mati jika engkau menjaganya dengan zikir. Bab 7, ketika zikir mulai mengubah takdir batin. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika zikir tidak lagi sekadar menenangkan hati, tetapi mulai mempengaruhi arah hidup seseorang. Para ulama menyebutnya sebagai tahawul al-qadar al-batin, pergeseran takdir batin. Bukan takdir besar seperti usia atau rezeki, tetapi takdir halus yang mengatur arah langkah, kejernihan pikiran, ketepatan keputusan, dan kemampuan hati membaca tanda-tanda dari Allah. Semua itu bermula ketika zikir yang engkau lakukan mulai masuk ke kedalaman ruh, melampaui lapisan pikiran dan emosi, hingga menyentuh inti dirimu yang paling murni. Pada titik inilah Allah mulai menata ulang batinmu dari dalam. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk keajaiban besar, tidak ada cahaya terang, tidak ada suara dari langit. Yang hadir justru adalah kemudahan-kemudahan yang terasa biasa namun sangat bermakna. Masalah yang dulu terasa berat, kini engkau selesaikan dengan pikiran lebih jernih. Pilihan yang dulu membuatmu ragu, kini engkau jalani dengan ketenangan yang tidak engkau pahami. Bahkan langkah-langkah kecil yang engkau ambil setiap hari terasa lebih tepat, lebih terjaga, lebih terarah. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah buah dari zikir yang telah menghubungkanmu dengan petunjuk ilahi. Para arif billah mengatakan bahwa ketika seseorang berzikir dengan hati bersih, Allah akan menguatkan firasatnya. Firasat itu bukan ramalan, bukan intuisi liar, dan bukan dugaan kosong. Firasat adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati agar engkau melihat sesuatu dengan lebih jelas. Engkau mulai merasakan bahwa ada hal-hal yang sebaiknya engkau jauhi, meski engkau tidak tahu alasannya. Ada pilihan yang engkau rasa lebih tepat, meski secara logika tampak sederhana. Ada jalan yang tiba-tiba engkau yakini, meski dulu engkau ragu. Semua itu terjadi ketika Allah menyesuaikan irama batinmu dengan kehendaknya. Dan ketika zikir semakin dalam, engkau akan menyadari bahwa hidupmu berubah bukan karena usaha, tetapi karena pertolongan. Doa-doa yang dulu sering engkau ulang, kini terasa lebih dekat dengan jawaban. Ketenangan yang dulu sulit engkau cari kini datang dengan mudah. Orang-orang yang menghadirkan beban perlahan menjauh, digantikan oleh orang-orang yang membawa ketenangan. Bahkan langkah yang engkau ambil seakan dipenuhi barokah, bukan karena engkau istimewa, tetapi karena Allah telah mengatur ulang aliran takdirmu dari dalam. Inilah yang membuat para salik menjadi lebih ringan menjalani hidup, karena mereka merasa dipimpin oleh tangan yang tidak terlihat. Maka bila engkau mulai merasakan bahwa hidupmu menjadi lebih tertata tanpa sebab yang jelas, hatimu lebih tenang, pikiranmu lebih jernih, keputusanmu lebih tepat, ketahuilah bahwa zikir yang engkau amalkan telah mulai mengubah takdirmu. Teruskan amalanmu dengan hati rendah, jangan merasa telah mencapai apapun. Karena perubahan batin adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu, sedang memeliharamu, sedang menaikkan derajatmu sedikit demi sedikit. Engkau sedang dibimbing menuju hidup yang lebih dekat dengan cahaya, lebih jauh dari gelapnya kelalaian. Dan perjalanan ini baru dimulai, menuju kedalaman yang semakin terang. Bab 8.
Malam ketika rahasia langit dibisikkan ke jiwa yang terjaga. Dalam keheningan yang tidak lagi sekadar sunyi, engkau mulai merasakan sesuatu yang lain. Seolah udara malam memegang getaran yang tak terlihat, namun sangat nyata. Hati yang sebelumnya biasa saja kini berubah menjadi ruang luas yang menunggu untuk diisi dengan cahaya. Zikir yang mengalir dari lisanmu, perlahan-lahan turun menjadi zikir hati, lalu berubah menjadi zikir ruh yang bergerak tanpa suara. Di saat itulah engkau mulai menyadari bahwa setiap penyebutan nama Allah bukan hanya doa, tetapi panggilan balik kepada dirimu sendiri. Panggilan untuk kembali menjadi makhluk yang mengenal Tuhannya sebelum mengenal dunia. Semakin dalam engkau masuk ke aliran zikir itu, semakin hilang batas antara engkau dan keheningan. Ada saat di mana tubuh terasa ringan, pikiran menjadi hening seperti permukaan air yang tidak terusik angin, dan batin menemukan dirinya berdiri di tepi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah wilayah rahasia yang hanya terbuka bagi hati yang telah dipersiapkan. Di sana, engkau tidak mendengar suara apapun, tetapi justru merasakan makna. Engkau tidak melihat tanda apapun, tetapi justru memahami arah. Seolah seluruh semesta menjadi kitab terbuka, dan malam adalah lembarannya yang paling jujur. Dalam keadaan ini, engkau mulai memahami bahwa getaran arsy bukanlah getaran fisik, melainkan getaran kesadaran. Ketika hati manusia benar-benar tenggelam dalam zikir yang tulus, ia menyentuh sesuatu yang lebih tinggi daripada pikirannya sendiri. Ia menyentuh titik di mana para malaikat berdiri, di mana ruh orang-orang saleh bernaung, dan di mana perintah ilahi turun membawa ketenangan. Getaran itulah yang membuat sebagian orang menangis tanpa sebab, tersenyum tanpa alasan, atau merasakan kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan logika apapun. Namun bab ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kedekatan dengan Allah bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diceritakan dengan bangga, apalagi untuk dijadikan keistimewaan. Kedekatan itu adalah amanah, rahasia yang hanya diberikan kepada hati yang siap menjaganya. Maka ketika engkau mulai merasakan kelembutan yang turun dari langit, jangan buru-buru menilai diri mulia. Justru tundukkanlah hati lebih dalam, karena rahasia ilahi tidak turun kepada orang yang membanggakan. Ia turun kepada orang yang merasa tidak layak, namun tetap mengetuk pintunya. Pada akhirnya, malam yang kau isi dengan zikir ini akan mengubah sesuatu dalam dirimu. Bukan perubahan yang terlihat mata, bukan pula karamah yang bisa diukur manusia, tetapi perubahan halus yang hanya dapat dirasakan oleh ruh. Engkau menjadi lebih tenang menghadapi hidup, lebih lembut dalam melihat sesama, dan lebih cepat kembali kepada Allah setiap kali tersesat. Inilah tanda bahwa zikirmu mulai menyentuh sesuatu yang tinggi, bahwa hatimu telah ikut bergetar bersama getaran arsy yang malam itu menyampaikan salamnya kepada jiwa yang terjaga. Bab 9. Saat ruh menyaksikan cahaya yang tak dikenal oleh mata. Ketika engkau melanjutkan zikir yang sama di malam berikutnya, engkau mulai merasakan sesuatu yang tidak hadir sebelumnya. Sebuah cahaya yang tidak dapat dilihat mata, namun mampu menerangi bagian terdalam dari dirimu. Cahaya ini bukan datang dari luar, melainkan muncul dari ruang batin yang sudah lama tertutup oleh rutinitas dunia. Dengan lembut ia menyentuh kesadaranmu, seakan berkata bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini engkau kejar. Ketika cahaya itu muncul, engkau tidak merasa takjub, tetapi merasakan ketenangan yang membuat waktu seperti melambat. Zikir yang engkau lafalkan menjadi lebih hidup, lebih penuh makna, dan lebih dekat dengan jati diri ruhmu. Pada titik ini, engkau akan mulai memahami bahwa zikir bukan hanya rangkaian kata, tetapi jembatan bagi ruh untuk kembali kepada asalnya. Dalam jembatan itu, engkau tidak berjalan dengan kaki, melainkan ditarik oleh rasa. Rasa yang halus, tenang, dan mengangkatmu dari kesibukan dunia menuju ruang yang tidak pernah terjamah oleh keramaian. Di ruang itu, engkau seperti berbicara dengan Allah tanpa suara. Engkau tidak memohon apa-apa, namun menerima segalanya. Tidak ada yang engkau lihat, namun hatimu seperti sedang menyaksikan panorama cahaya yang tak tertafsirkan. Ketika rasa ini mulai stabil, engkau akan merasakan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak menunggu engkau sempurna, tidak menunggu engkau menjadi suci, dan tidak menunggu engkau terbebas dari kesalahan. Ia hanya menunggu engkau kembali,
Kembali dengan kejujuran hati yang paling asli. Kembali dengan kesadaran bahwa engkau hanyalah hamba yang rapuh. Semakin engkau mengakui kelemahanmu, semakin kuat engkau merasakan dekatnya kasih sayangnya. Itulah rahasia yang hanya diketahui oleh para wali dan orang-orang yang hatinya lembut. Bahwa kemuliaan sejati lahir dari ketundukan, bukan dari rasa hebat. Namun ketahuilah, bab ini bukan tentang pengalaman spiritual yang tinggi atau perjalanan batin yang rumit. Bab ini adalah tentang sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan. Kejujuran kepada diri sendiri. Banyak orang berzikir, tetapi sedikit yang benar-benar jujur pada hatinya. Banyak yang menggerakkan lisannya, tetapi sedikit yang membiarkan ruhnya tenggelam dalam namanya. Ketika engkau melatih kejujuran itu setiap malam, perlahan-lahan engkau menjadi seperti tanah yang siap menumbuhkan apapun yang ditanam Allah di dalamnya. Di akhir malam itu, ketika zikirmu perlahan mereda, engkau mungkin merasakan sebuah kehadiran halus dalam dirimu. Bukan makhluk, bukan bayangan, bukan bisikan, tetapi sebuah kehadiran yang membuatmu merasa dilihat, dipahami, dan dicintai. Itulah rahasia dari getaran arsy yang menyentuh hati seorang hamba. Bukan untuk memberikan karamah, bukan untuk memperlihatkan keajaiban, tetapi untuk meneguhkan bahwa engkau tidak pernah sendiri. Dan ketika engkau menyadari hal ini, maka setiap malammu akan menjadi perjalanan pulang, dan setiap zikirmu menjadi cahaya yang membuka jalan. Bab 10, ketika nama Allah menjadi nafas terakhirmu di setiap malam. Di bab terakhir ini, engkau diajak untuk memasuki kedalaman zikir yang tidak lagi sekadar dilakukan, tetapi dihidupi. Pada titik ini, zikir bukan lagi ritual malam, bukan pula rutinitas ruhani yang hanya dilakukan ketika sempat. Ia telah berubah menjadi nafas kedua dalam hidupmu, sebuah gerakan batin yang berjalan tanpa diperintah. Terus menyala meski bibir tidak lagi bersuara. Zikir ini menjadi lentera yang menerangi kegelapan hati, sekaligus menjadi sahabat yang tidak meninggalkanmu, bahkan ketika dunia terasa asing. Seolah-olah setiap kali engkau menyebut Allah, seluruh lapisan semesta meresponsnya dengan keheningan yang mengandung makna. Engkau mulai menyadari bahwa perjalanan panjang dari bab pertama hingga malam ini bukan hanya tentang memahami zikir, tetapi memahami dirimu sendiri. Setiap lapisan kesedihan yang pernah engkau rasakan, setiap luka batin yang engkau pendam, dan setiap kegelisahan yang engkau rawat tanpa sadar, perlahan-lahan luluh di bawah cahaya namanya. Zikir yang engkau lakukan bukan mengubah dunia di sekitarmu, tetapi mengubah cara engkau menatap dunia itu. Yang dulu tampak berat kini terlihat ringan. Yang dulu tampak menakutkan kini terasa dapat diterima. Dan yang dulunya membuatmu jauh kini justru menjadi alasan untuk semakin dekat. Pada tahap ini, engkau mungkin bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku? Jawabannya sederhana namun dalam. Engkau sedang disentuh oleh rahmat yang turun secara perlahan, tanpa suara, tanpa sensasi yang berlebihan. Rahmat itu meresap seperti air ke dalam tanah yang retak, menghidupkan bagian-bagian dirimu yang selama ini mati. Rahmat itu tidak memilih siapa engkau sebelumnya. Ia hanya datang kepada siapapun yang mengetuk pintu Allah dengan ketulusan. Dan ketika rahmat itu hadir, ia mengajarkanmu bahwa kebesaran bukanlah tampilan luar, tetapi keluasan hati yang mampu memaafkan, menerima, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Pada akhirnya, engkau mencapai pemahaman bahwa zikir malam ini bukanlah tentang getaran arsy semata, melainkan tentang getaran hatimu sendiri. Arsy tidak akan pernah terguncang oleh suara manusia, tetapi hatimulah yang bergetar ketika disentuh oleh kehadiran ilahi. Getaran itu membuatmu sadar bahwa hidup bukanlah seberapa lama engkau berjalan, tetapi seberapa dalam engkau mengenal siapa yang menuntun langkahmu. Ketika engkau menyebut nama Allah dengan kesadaran itu, engkau seakan menulis ulang seluruh perjalanan hidupmu. Menjadikannya bukan sekadar cerita, tetapi sebuah ibadah. Dan ketika malam mendekati akhir, zikirmu seolah menyatu dengan aliran nafasmu. Engkau mengetahui bahwa jika suatu hari nafas terakhirmu harus keluar dari tubuh ini, engkau ingin ia keluar dengan nama Allah yang terakhir kali disebut. Itulah puncak dari seluruh perjalanan ini, ketika zikir bukan lagi aktivitas pilihan,
tetapi menjadi identitasmu, menjadi rumah tempat ruhmu kembali setiap malam. Dan engkau pun mengerti, inilah amalan yang getarannya sampai ke arsy, bukan karena kerasnya suara, tetapi karena tulusnya hati yang kembali kepada Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika zikir ini menyentuh hatimu, jangan biarkan malam berikutnya berlalu tanpa menghadirkan namanya. Karena siapa yang istiqamah memanggil Allah di waktu sunyi, maka Allah akan memanggilnya di waktu yang paling ia butuhkan. Malam ini kau memilih untuk mendekat. Semoga esok Allah memilih untuk memeluk jiwamu.